Lala. Saya Risma. Saya Alifah. Saya Naswa. Saya Feni. Saya Nia. Saya Faila. Saya Destiana. Saya Nela. Hai semuanya, kali ini kita lagi di Masjid Agung Keraton Surakarta yang terletak di Jalan Masjid Besar nomor 1 Kauman, Solo. Tepatnya bersebelahan dengan Pasar Klewer yang ada di Surakarta. Tempat ini gak cuma keren kalau buat foto, tapi juga penuh cerita dan sejarah. Yuk kita explore bareng-bareng apa sih yang ada di sekitar Masjid Agung Surakarta ini. Serambi Masjid Agung Surakarta dibangun pada tahun 1856 pada masa pemerintahan Pakubuwono VII. Bangunan beratap tanpa dinding ini menempel di bagian depan masjid berukuran 20 x 52 meter. Atapnya bergaya limasan kelabang nyender, yaitu model bertingkat khas pendopo bangsawan Jawa yang dipadukan sentuhan arsitektur kolonial. 40 tiang kayu jati menopang struktur ini dan dihiasi dengan ukiran motif Jawa seperti putri mirong, kaligrafi, dan dada burung peksi. Warna biru muda mendominasi seluruh bagian serambi, mencerminkan warna khas Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Serambi ini menjadi simbol keanggunan arsitektur tradisional Jawa yang berpadu harmonis dengan nilai spiritual dan budaya keraton. Di area Masjid Agung Keraton Surakarta terdapat prasasti bersejarah yang mengabadikan waktu pembangunan masjid ini. Prasasti tersebut mencatat bahwa pembangunan dimulai pada tahun 1757 dan selesai sekitar tahun 1768, tepatnya pada masa pemerintahan Pakubuwono III dan IV. Selain sebagai bukti sejarah, prasasti ini juga menyampaikan pesan moral yang amat mendalam. Tertulis kalimat dalam bahasa Arab yang artinya, berbahagialah orang yang merasa cukup dan hinalah orang yang tamak. Pesan ini seperti mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menjaga kesederhanaan. Di dalam Masjid Agungku sendiri terdapat tiang semu, di mana keempat sisi dinding ruang sholat utama masing-masing dilengkapi 4 tiang semu bergaya Dorik atau Doria, yang pada bagian atasnya berbentuk kapitel, yakni ornamen yang menggambarkan tumpukan terpenggal. Ke-16 tiang semu ini terlihat sebagai penyangga belandar, meskipun ujung belandar berlandar tersebut sebenarnya tertanam dalam tembok yang merupakan struktur dari tiang-tiang semu itu. Dan inilah mimbar. Mimbar yaitu ruang utama dari Masjid Agung Surakarta, yang juga dilengkapi dan diletakkan di sebelah utara mihrab. Mimbar sendiri berfungsi sebagai tempat khatib berkhutbah saat sholat Jumat. Bentuknya menyerupai sebuah tandu yang terbuat dari dahan kayu jati, dihiasi motif lidah api, lunglungan, patran, padma, dan geometri. Mimbar sendiri terbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 375 cm dikali 138 cm dengan tinggi 327 cm. Mihrab adalah tempat yang disediakan untuk imam dalam memimpin sholat berjamaah, berbentuk relung atau ceruk, setengah lingkaran pada sisi barat ruang utama masjid. Atas mihrab Masjid Agung Surakarta berbentuk melengkung seperti mihrab pada masjid-masjid di Jazirah Arab. Pintu ceruk mihrab dilengkapi sepasang pilar atau tiang semu berbahan kayu bergaya Doria yang terhubung dengan lengkungan setengah lingkaran dengan bagian atasnya dilengkapi kapitel. Kapitel dan lengkungan tersebut dihiasi dengan ornamen ukiran bermotif geometris dan patran, serta ukiran kaligrafi huruf Arab hadis Nabi Muhammad SAW tentang rukun Islam. Di halaman masjid terdapat 2 bangunan di sisi kanan dan kiri yang digunakan untuk meletakkan gamelan. Gamelan ini akan dimainkan saat upacara grebek sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bangunan ini disebut Bangsal Pradaga. Bangsal Pradaga bagian utara dibangun belakangan, yaitu pada masa pemerintahan Pakubuwono VII, tepatnya tahun 1787 atau 1858 Masehi. Pada masanya, kelir menjadi batas sekaligus penutup kolam yang terletak di sebelah utara dan tempat wudhu selatan.
Kolam itu dulunya tempat wudhu jamaah sebelum akhirnya Pakubuwono ke-10 membangun kolah di sisi barat menara. Pada kelir itu terdapat relief 2 buah vas yang ditumbuhi pohon dengan hulu kolam untuk memelihara bunganya. Pada bagian atasnya pula terdapat relief sulur-suluran dan daun-daunan yang mengelilingi bentuk lingkaran menyerupai piring. Di dalam piring terdapat relief yang menggambarkan lambang bintang, bumi, matahari. Menara dengan ketinggian 33 meter yang sering dijumpai di halaman Masjid Agung Surakarta dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono X. Menara ini bergaya arsitektur kutub minar khas India. Menurut pengingat Yayasan Dalam Paranata, pembangunan menara ini dimulai pada tahun 1859 Jama. Menara yang menjulang tinggi di antara bangunan lain di Kompleks Masjid Agung Surakarta berfungsi sebagai tempat untuk mengumandangkan adzan untuk memberi tanda waktu didirikannya sholat. Perkembangannya, ketinggian menara itu berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan perangkat komunikasi berupa pengeras suara yang diharapkan mampu memperdengarkan suara azan hingga jarak jangkauan lebih jauh. Jam istiwa, juga disebut jam bencet, adalah alat penunjuk waktu yang menggunakan bayangan sinar matahari paralel. Jam ini terletak di halaman selatan Masjid Agung Surakarta, tepat di depan bangunan istal yang sekarang menjadi kantor pengelola masjid. Bentuknya berupa cekungan setengah silinder dari tembaga dengan garis dan angka 1 sampai 12. Di cekungan itu ada jarum atau pandom yang dipasang horizontal mengarah utara hingga selatan. Nanti di perpustakaan juga ada, kemudian di teknik secara singkat kalau di teknik ini disampaikan didirikan oleh Pakubuwono yang kedua pada tahun 1745 ketika terjadi pada waktu itu pusat pemerintahan keraton Pakubuwono itu di Kartosuro, jadi dekat kampus itu. Itu terjadi peristiwa pemberontakan pecinan suku Tionghoa kepada keraton dan pemerintah Hindia Belanda VOC karena pemberontakan yang begitu besar sehingga tidak kondusif lagi untuk diteruskan keraton Pakubuwono ini yang merupakan pecahan dari kerajaan Mataram Islam sehingga dipindahkan ke desa Solo. Jadi pada waktu memindahkan ini atas saran para ulama karena juga ini pecahan dari Mataram Islam yang Jogja Bono yang Kartosuro Pakubuwono kemudian berpindah ke desa Solo menjadi Kasunanan Surakarta. Nah ini terinspirasi atas saran para ulama karena ada gelar di dalam Pakubuwono ini Sayyidi Panotogomo. Beliau tidak hanya sebagai seorang umarok, kepala pemerintah atau raja, tapi juga seorang juga menyebarkan agama Islam. Maka terinspirasi oleh kerajaan Demak Bintoro, beliau membangun masjid juga. Bahkan letak geografisnya ini hampir sama, jadi sebelah selatan ini keraton, depannya ini alun-alun, baratnya ini dibangun masjid. Arsitekturnya juga pada waktu itu karena mungkin desain yang familiar di masyarakat, rumah terjawab untuk judul, maka dibuat judul. Dan dalam perkembangannya Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta ini setiap pergantian Pakubuwono selalu ditambahi bangunannya, baik lebih besar maupun karena kebutuhan fungsinya. Jadi seperti Pakubuwono yang ke-7 membangun jam istiwa itu, kemudian juga mengadakan tradisi sekaten membangun pagungan di halaman. Nah, kemudian Pakubuwono 10 membangun Mambar Ulung dan menara ini. Jadi
Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta ini atau Masjid Agung Surakarta ini dibangun sejak Pakubuwono II sampai 10. Nah, Pakubuwono 11, 12, 13 karena sudah era kemerdekaan ini sudah tidak ada penambahan bangunan yang berarti. Jadi itu sejarah singkatnya. Dibangun oleh raja karena raja membutuhkan untuk supaya agama Islam ini tersebar di kota Solo ya, tidak di masyarakat Solo. Jadi bahkan raja sendiri sejak pergantian raja ini ada tradisi untuk didoakan dan juga sholat Jumat beberapa kali di Masjid Agung Keraton Surakarta ini. Jadi memang sejarahnya didirikan untuk membantu siar agama Islam. Jadi bahkan seperti kalau kalau ada penyelesaian tentang masalah-masalah Islam diselesaikan di Masjid Agung. Dan kalau ada tradisi sekaten diadakan di Masjid Agung Gamelan menerima tujuh besar ini. Kalau pas bulan Maulid tanggal 5 sampai 12 juga diadakan di Masjid Agung. Jadi memang tidak terpisahkan antara keraton dan Masjid Agung ya. Ya memang dulu bahan yang tersedia ini yang pas itu memang bahan kayu, dan kayu itu banyak digunakan oleh rumah atau orang Jawa arsitekturnya. Dan makanya kemudian kebetulan kerajaan Kasunanan ini punya hutan di Wonowoyo Wonogiri ini yang merupakan bahan baku material kayu untuk membangun masjid ini, seperti tiang-tiangnya. Nah, jadi ada tukang lesokok dulu yang hampir 17 meter. Nah, kemudian juga bentuk atapnya 3. Dan kemudian ini di filosofi ini sebagai simbol bahwa Islam ini terdiri dari rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Ya, walaupun ini mungkin ya secara teknis memang harus beratap 3 ya, ini karena besarnya bangunan dan rumah adat Jawa juga begitu. Nah, jadi arsitekturnya memang yang paling memungkinkan ya harus berbentuk duri dan berbahan kayu. Nah, makanya atap, tiang dan sebagainya banyak dari kayu, sehingga sampai sekarang kita merawatan ini membutuhkan biaya yang besar ya, perawatannya. Karena kita tidak boleh mengganti karena nilai sejarahnya kurang, hanya bisanya ya menambah. Kalau rusak harus konsultasi dengan Badan Cagar Budaya, karena ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bangunan cagar budaya hidup. Jadi bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang tidak boleh berubah tapi masih digunakan dan setiap hari digunakan ya, seperti Borobudur orang Buddha dan Prambanan dan sebagainya. Nah, jadi masih dirawat terus. Jadi memang teknik bangunannya arsitektur bangunan utama. Kemudian ketika Pakubuwono 10 ini melawat atau naik haji ke Mekah dan Turki, dan maka undangan kerajaan Turki Utsmani itu dia melihat masjid ini ciri khasnya ada menara ya, supaya kalau muadzin dulu teknologi sound system belum begitu ada ya, jadi kalau adzan itu bisa didengar. Nah, akhirnya dia pulang sekitar tahun 1900-an. Pakubuwono 10 ini membangun menara, kemudian membangun gapura dengan ciri kubah ya, ini dengan ciri kubah bergaya Timur Tengah. Nah, sehingga pada waktu Pakubuwono 10 ini agak ada akulturasi bangunan ya, jadi tidak hanya budaya tapi arsitekturnya. Kalau budaya Islam dengan Jawa ya, berupa gamelan, kembang-kembang dan sebagainya.
ini Jawa dan Timur Tengah. Gitu. Satu, dua, tiga.